SMK Negeri Cipatujah ini sudah memimpin selama sekitar 11 bulan ya Pak ya. Ya, di sini saya izin untuk mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan. Yang pertama, selama 11 bulan ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Ya, terima kasih Pak Tar. Ini saya juga harus menyampaikan bahwa saya selama 11 bulan ini, tentu di awal-awal, bulan-bulan awal, kami hanya mendengar, melihat, mengidentifikasi seperti apa. Dan tentu setelah 3 bulan ke sini, ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi di SMK Negeri Cipatujah ini, termasuk dengan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, tentang dilema etika. Contoh ya, misalkan ada dua pendapat dari rekan-rekan, di mana pendapat itu menurut analisa saya bahwa pendapat A dan pendapat B itu sama-sama benar. Namun demikian kami juga tidak langsung menyalahkan atau membenarkan, tapi harus dianalisa juga. Kira-kira pendapatnya, oh ternyata dua-duanya benar. Lalu apa yang harus saya ambil? Nah, contohnya saya ambil, tentu walaupun benar dua-duanya, saya ambil yang prioritas utama yang mana, yang harus didahulukan yang mana. Tentu itu harus kita tahapan-tahapannya harus dilakukan. Demikian. Udah paham ya Pak antara perbedaan dilema etika sama rujukan moral. Oke. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, terus mengandung nilai kebajikan. Jadi kalau ada dilema etika, ada kasus nih, antara kasus itu sama-sama benar. Bagaimana Bapak mengambil keputusannya? Iya, contoh di dalam rapat lah. Ya. Di dalam rapat ada dua pendapat misalkan, sama-sama benar itu, sama-sama benar. Maka seperti tadi yang saya sampaikan, saya harus memprioritaskan mana yang harus disegerakan. Gitu. Pendapat itu mana yang harus disegerakan. Bukan berarti yang dua-duanya di-cancel, tidak. Tapi diambil yang harus disegerakan. Dengan tentu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Nah, identifikasi ini langkah atau prosedurnya bagaimana Pak? Kita tentu mengamati dan berpikir, oh ini harus segera nih, tidak boleh ditunda misalkan. Maka itulah prosedurnya, kita lakukan itu seperti tadi, mengidentifikasi dulu, kemudian kita ambil keputusan, oh mohon maaf Bapak ini insya Allah besok harus kita laksanakan misalkan, harus kita kerjakan. Itu sudah teridentifikasi. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus tersebut? Yang efektif yaitu tadi dengan menganalisa, kemudian tentu segala sesuatu itu, misalkan begini, Pak, saya harus melakukan ini dan ini harus segera diwujudkan misalkan. Tentu itu kan juga dianalisa, kita sarana prasarana fasilitas yang lainnya memadai enggak. Kalau tidak, itu kita upayakan ditunda, tapi secara bertahap lah begitu. Tidak di-cancel, tidak. Salah satu mengambil keputusannya adalah seperti itu. Selama ini ada tantangan tidak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Tentu kalau tantangan selalu ada. Tantangan, hambatan, rintangan itu selalu ada. Namun demikian sebagai pemimpin tentu harus memfasilitasi semua pendapat, keinginan demi kemajuan sekolah ini. Nah, dalam pengambilan keputusan ini Pak, misalkan ada nih kasus hari ini, apakah diselesaikan hari itu juga atau dijadwalkan? Tentu itu melihat kondisi seperti tadi yang saya sampaikan. Sekiranya tidak bisa diputuskan hari itu juga, maka itu harus ada jadwal terrinci. Jadi kapan, kalau toh misalkan harus dilakukan awal, itu berapa persen, tapi harus tuntas begitu. Selama ini apakah ada seseorang atau faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan?
kebetulan kami kan punya pembantu ataupun wakil kepala, itu sangat-sangat membantu sekali dalam mengambil keputusan. Tentu ada hak yang betul-betul saya harus single parent, artinya saya harus memutuskan seketika itu juga tanpa memberikan kesempatan pada yang lain. Ada juga banyaknya keputusan itu harus saya perundingkan dengan wakil kepala supaya tidak salah langkah. Bahkan saya selalu meminta, kira-kira keputusan saya benar enggak dari keempat waka itu. Kalau sekiranya Pak itu melanggar ini, otomatis saya harus menghargai apa pendapat dari wakil kepala. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pengambilan keputusan dilema etika ini? Nah, ini tentang pengambilan keputusan tentu kita tidak boleh egois, tidak boleh kita merasa benar, karena tentu di atas kebenaran itu ada kebenaran yang lain. Maka itu komunikasi dan musyawarah itu sangat penting sekali, sehingga ketika kita mengambil keputusan tidak salah langkah. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Selama ini bagaimana Bu Hajah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bisa membedakan antara dilema etika dan bujukan moral selama ini tidak? Kalau saya Pak, jika ada sebuah masalah ataupun konflik ya di lingkungan sekolah, terutama ya di lingkungan sekolah, di lingkungan sekolah ya pasti saya akan melihat dari dua sisi yang tadi panjenengan sebutkan, dari dilema moral etika sama dilema etika. Iya. Ya, maka kedua hal itu akan saya pakai, tidak sampai salah satunya, tapi saya akan pakai keduanya, di mana dengan saya memakai keduanya, saya bisa melihat sejauh mana objek tersebut melakukan kesalahan. Jika memang masih bisa diperbaiki, ya mungkin saya tidak akan menindak lebih jauh lagi, seperti itu Pak. Oke. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus apabila ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan? Keputusan yang saya ambil, ya saya lihat dari sisi yang paling wajib dilakukan. Nah, itu yang akan diambil, bukan istilahnya utama lah. Saya akan mengambil yang utama dulu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan? Prosedurnya mungkin saya akan memanggil beberapa rekan saya terkait, ya, misalnya teman-teman saya sesama kayak waka-waka, kemudian kepala TU, ya nanti saya rapatkan bersama, baru nanti keputusan kita ambil. Oke. Biasanya seperti itu. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika? Yang efektif kalau itu ya tadi, saya akan mengambil atau memanggil orang-orang yang memiliki masalah tersebut, bicara face to face, kemudian kenapa seperti itu dan apa motivasinya. Nah, setelah saya tahu, baru saya akan menindaklanjuti lebih jauh. Itu seperti itu. Oke. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan buat Ibu dalam pengambilan keputusan? Tantangan yang paling
ya kadang ada rasa tidak enak ya, atau tidak enak. Sebagai orang wanita, saya tetap menggunakan apa namanya Perasaan gitu. sosial ya tadi apa Mm-mm. moral Mm-mm. perasaan gitu. Mm-mm. Jadi kalau ketika saya akan menindak tegas sesuatu itu pasti saya akan kira-kira ini apa baik enggak, misalkan kayak ada contoh guru yang banyak sering tidak hadir di sekolah misalkan, saya akan tanya dulu masalahnya apa, kenapa jarang hadir, kendalanya apa gitu, dan nanti baru penyelesaiannya seperti apa. Kalau terkait dengan misalkan anak rewel karena anaknya banyak ataupun apa namanya ada pekerjaan sampingan lain karena di sini gajinya kurang dan lain sebagainya, ya saya masih maklumi. Tapi kalau misalkan tingkat masih dalam level malas ya, malas untuk datang, ya itu baru saya tindak lanjut di yang lain, bukan lagi pakai perasaan lagi, tapi sudah harus action. Oke. Begitu, Selanjutnya Pak. Ibu, selanjutnya Ibu, kalau misalnya ada kasus nih, ada kasus hari ini, apakah Ibu selesaikan hari ini juga atau ada jadwal untuk penyelesaian kasus tersebut? Tergantung, Pak. Tergantung. Jadi kalau misalkan bisa diselesaikan hari ini, ya saya selesaikan hari ini. Itu, Pak. Gitu. Tergantung kasusnya, Pak ya, Bu ya. Ya, betul. Oke, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Maksudnya eh, yang membantu dalam hal ini membantu dalam hal berpikir atau seperti apa, Pak? Iya, betul. Dalam berpikir untuk Ibu mengambil keputusan, terutama dalam kasus dilema etika. Ya itu paling saya kumpulkan waka-waka dulu untuk mempertimbangkan. Jadi saya tidak akan mengambil keputusan tanpa musyawarah. Jadi saya tetap musyawarahkan dengan teman-teman, terutama waka-waka. Seperti itu, Pak. Oke.